Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana training model YOLO V8 untuk object detection dengan custom dataset ya. Nah, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Yaitu yang pertama adalah menyiapkan dataset. Nah, dataset ini kita siapkan dengan menggunakan situs roboflow.com ya, roboflow.com. Kemudian kalian sign in. Nah, seperti ini. Sign in dengan account Google kalian. Ya. Setelah sign in, nanti kita akan membuat satu project di situ. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa project. Ya, saya ulangi saja. Kalian pertama create dulu workspace ya, workspace. Pilih untuk akademis misalkan, atau kalau bekerja boleh, atau hobis terserah, ini pilihan saja. Nah, di sini saya membuat dengan nama my dataset gitu. Nah, setelah terbuat, ini saya setelah terbuat, nah di sini kemudian membuat new project. Nah, misalkan kita mau membuat untuk object detection tadi ya, object detection. Nah, apa yang dideteksi? Nah, misalkan di sini saya mendeteksi anggota keluarga gitu ya, anggota keluarga. Misalkan ada ayah, ibu, anak, kemudian suami, istri, dan seterusnya begitu ya. Nah, di sini saya membuat husband misalkan, kemudian husband tanda petik ya, wife, dan seterusnya ya, father misalkan seperti itu. Nah, saya hanya pakai 2 kelas saja, misalkan hanya 2 kelas, istri dan suami gitu ya, istri dan suami. Nah, kita beri nama my family misalkan, nama datasetnya my family. Nah, setelah create project, nah kalian mengupload gambar di datasetnya. Nah, gambar-gambar yang ada di dataset tersebut. Nah, misalkan di sini saya mengupload gambar-gambar wajah saya ya. Saya contohkan 3 dataset. Ya, 3 dataset. Nah, 3 gambar atau 4 gambar nanti. Nah, kalian membuat sebanyak mungkin. Ini di drag saja gambarnya. Ini foto istri misalkan. Nah, ini saya masukkan beberapa foto. Nah, kemudian ini foto saya dan istri. Nah, sudah terupload. Nih, kita save dan continue. Tunggu dia mengupload selesai. Setelah terupload selesai, nah berikutnya adalah assign image. Nah, assign. Nah, yang sekarang dilakukan adalah melakukan anotasi. Anotasi itu apa? Yaitu mendeteksi mana yang objek dan mana yang bukan. Nah, kita tadi membuat 2 kelas, husband, suami, dan istri. Nah, di sini misalkan ini adalah wajah istri saya, berarti ini adalah objek wife ya, wife. Terus enter, ini wife. Kalau sudah,
terenter, ini tersimpan di sini, kita back lagi. Nah, maka teranotasi 1, kemudian seterusnya ini wife. Nah, ini sudah wife, enter. Hurufnya sama, besar kecilnya harus sama, wife seperti ini ya. Kemudian ini wife. Nah, kemudian misalkan saya skip ke saya. Nah, ini wajah saya. Ini husband, terus enter. Nah, terdeteksi husband. Kemudian yang banyak saya ini misalkan istri, wife, kita save. Sini husband, kita pilih. Kalau sudah terdetek, kalau sudah membuat 2 kelas ya, ini kita pilih husband, tinggal diklik-klik seperti ini, tinggal klik-klik seperti ini. Ini wife, kita wife dulu semua. Nah, ini wife, ini wife, ini wife. Nah, usahakan fotonya yang banyak ya. Idealnya di atas 200 ya, bahkan ada yang membuat 1000 image ya, membuat 1000 image. Jadi kalian mengupload ini kok husband ya, salah ini tadi, ini harusnya wife. Oke, kemudian annotate lagi, ini harusnya husband. Oke, nah sudah. Nah, ini yang belum teranotasi. Nah, ini wife. Nah, sudah, kalian anotasi semua gambar ya, semua gambar yang diupload ya, diupload. Usahakan lebih besar dari 100 ya, 200 dan seterusnya, bahkan sampai 1000. Nah, kalau sudah, ini add 6 image to dataset. Nah, di sini secara automatically dia akan menyarankan memisahkan gambar-gambar mana yang dibuat sebagai train, mana yang digunakan sebagai validasi, mana yang digunakan sebagai tes. Nah, ini bisa kalian adjust. Misalkan tesnya hanya validasinya hanya 10 seperti ini, boleh sama-sama 10. Atau secara default misalkan 70-20. Saya lebih prefer trainnya lebih banyak seperti ini ya, 70, 15, 10 atau 80, 10, 10 gitu ya. Nah, ini add image. Nah, add image. Nah, kemudian akan masuk di dataset. Nah, ini mana yang di train, tes, train. Nah, ini sudah terbuat. Usahakan di sini juga tadi kalau sudah selesai semua ke 200 gambar nanti akan masuk di sini. Karena di sini hanya 6 ya, 6. Nah, kemudian berikutnya adalah generate. Generate-nya ini sudah di resize ke 640 pixel. Ini sama ya, sesuai dengan YOLO kita, digunakan di 640. Pak, bagaimana kalau lebih ya? Boleh saja, tidak 60-40 gitu ya. Ini boleh stretch atau boleh center atau fit. Nah, seperti ini. Atau boleh, nah seperti ini dibuat black. Saya lebih prefer pakai black ya, black seperti ini. Kemudian apply ya, di apply, continue. Selanjutnya adalah augmentation. Augmentation itu untuk apa? Jadi datasetnya itu dibuat bermacam-macam. Misalkan dibolak-balik, flip ya, flip vertikal dan horizontal, kemudian flip, crop ya. Jadi dikecilkan, dibesarkan, kemudian dimiringkan ya, dimiringkan,
kemudian augmentasi lagi, brightness-nya dinaikkan, kemudian augmentasi lagi, ada blur, kemudian ada noise, sedikit noise. Nah, semua augmentasi kalian masukkan supaya tertraining di berbagai macam dataset. Nah, selanjutnya di generate. Oke, kita tunggu generate. Nah, ini sudah di resize sesuai ukuran, kemudian sudah dibolak-balik, ini sudah dibolak-balik ya, sudah dibolak-balik. Ini misalkan ini masih sesuai. Nah, ini ada noise, bahkan ya, ada noise. Nah, jadi itu ini yang tidak ada noise. Nah, itu beberapa augmentasi tadi ya. Nah, ini fotonya harus banyak. Tadi saya bilang 100 sampai 200. Nah, kalau sudah di generate, kemudian sudah di generate seperti ini, kita download export dataset. Nah, ini pilih, karena kita mau training YOLO versi 8, pilih YOLO versi 8, kemudian berupa zip. Nah, kalian download. Nah, saya sudah mendownload, menyiapkan dataset. Dataset ini family members. Nah, dia akan mengeluarkan punya 3 folder, test, train, valid. Tadi sudah dipisah-pisah. Kemudian di masing-masing ada labelnya. Nah, labelnya ini sesuai gambar. Nah, berarti kalau di sini ada 2 gambar ini. 0 itu untuk husband, 1 itu untuk wife ya. Kemudian ada data YAML ini. Nah, ini keterangan dari dataset itu. Ini yang paling penting, data YAML ini tidak boleh hilang. Ini lokasi folder trainnya, ini validationnya, kemudian ini testnya. Nah, ini tadi names-nya ada husband dan wife, kelasnya ada husband dan wife, jumlah kelasnya ada 2. Tadi kita membuat hanya husband dan wife. Kalau Koko banyak sekali datasetnya. Nah, ini yang penting adalah ini data YAML-nya ini, data YAML. Nah, setelah dataset siap, nah kita membuat coding file, new file, Python. Nah, seperti biasa, from Ultralytic import YOLO. Nah, kemudian dalam training pilih modelnya tetap sama, menggunakan yang sudah di training ya, menggunakan di dalam websitenya disarankan menggunakan yang pre-train ya, 8n.pt bukan YAML lagi. Nah, model ini disarankan oleh Ultralytic-nya kalau mau training pakai yang sudah tertraining atau .pt ini. Nah, ini kalau mau training yang versi kecil N, nano, atau yang besar small atau medium, large, dan seterusnya. Saya pakai nano saja supaya prosesor saya tidak terlalu kerja keras, karena ini tidak terlalu kencang GPU-nya. Nah, saya pakai ini. Nah, kemudian kita siapkan pad ya, dataset padnya. Ini lokasi data.yaml tadi ya. Nah, ini lokasinya saya
properties, lokasinya di mana. Nah, ini saya copy sebagai path. Kalau di saya bisa di copy path, kalian harus di Windows dan seterusnya disesuaikan ya path-nya. Nah, di sini seperti ini. Famous member data YAML garis miring data.yaml. Kemudian berikutnya mau disimpan di mana? Ya, mau disimpan di mana? Setelah di training itu mau disimpan di mana? Saya simpan kalau di saya buat di satu folder ya, project ini tadi ya, saya buat di satu folder. Lokasinya kalau di saya training AI Vision YOLO V8, saya simpan di model. Ini saya sudah training berapa kali. Nah, simpan di model ini ya, model YOLO V8, YOLO V8, kemudian model. Nah, disimpan di sini. Kemudian untuk training model train kurung. Nah, ini image-nya adalah path-nya adalah dataset path ya, dataset path. Kemudian save model, saya lupa. Dataset mode training. Oh, data ya. Data. Bukan path, data. Kemudian kalau untuk menyimpan saya lupa. Untuk menyimpan itu project ya. Menyimpan itu project. Ini lokasi menyimpan setelah training. Ini model path. Kemudian image size-nya adalah tadi 640 sesuai yang kita lakukan di RoboFlow tadi. Kemudian berikutnya adalah save, di save sama dengan true. Kemudian half itu kalau half-nya di true kan ya, ini menggunakan image-nya di convert ke float. Nah, saya tidak ingin convert ke float, dibuat false. Kemudian ada parameter namanya patient. Nah, ini dibuat 0. Patient itu apa? Kalau dibuat 200, ketika sebanyak 200 epoch tidak ada perkembangan lossesnya, tidak turun atau tidak naik, tidak ada perkembangan penurunan yang signifikan, dia akan stop. Nah, saya tidak ingin itu. Kita mentraining sebanyak mungkin epochnya. Oh, ini epochnya belum ya, ini epoch. Kemudian epochnya minimum 200, sebanyak mungkin lebih baik 300. Di contoh ini saya pakai 3 saja ya. Ingat, 200 minimum, 300 lebih baik, 400 lebih banyak. Kalau mau training semalaman itu ya kira-kira 400 itu. Tergantung GPU dan prosesornya. Saya di sini pakai 2 saja untuk contoh. Kemudian yang punya yang kemarin sudah menginstal NVIDIA CUDA,
Nvidia yang punya GPU laptopnya atau PC-nya itu bisa training dengan CUDA seperti ini, CUDA. Nah, ini lebih cepat. Kalau tidak ada ya hanya pakai CPU ya. Kalau tidak ada GPU-nya di laptopnya, tidak ada Nvidia-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kalian train, di run, di save dulu, di save di folder yang sama dengan tadi ya, dengan ini ya, ini ULOV8 model di sini ya, model padnya tadi disimpan di satu folder yang sama. Kalau ini saya sudah membuat folder ULOV8 dan sudah membuat folder model ya. Ini dibuat dulu, model ini dibuat. Nah, codingnya dimasukkan di sini. Nah, sini. Nah, kalau sudah kita run. Apa ini? Epoch kurang S ya, epochnya kurang S. Nah, ini sudah mulai training. Nah, ini sejumlah image-nya. Saya tadi family members tadi sejumlah 79 gambar ya Mas Yan. Itu kurang banyak. Nah, kalau kalian perhatikan, kalian harus training MAP. MAP-nya ini itu di atas 0,5 ya, 0,5. Di atas 0,5. MAP yang 50 ini di atas 0,5. Tujuannya apa? Itu tingkat akurasinya lebih tinggi ya. 0,5 itu tingkat akurasinya baru 50% ya, baru 50%. Nah, ini akurasinya baru 0,0043, berarti baru kalau kali 100 baru 0,4%. Nah, ini akan disimpan di model ini. Ini training sekarang jam 8. Nah, ini saya nyimpan di sini nih 9. Nah, ini bobotnya, weight-nya dapat yang base yang kita pakai nantinya. Nah, ini hasil-hasilnya. Ini hasil-hasilnya. Ini hasil-hasil waktu training sudah tersimpan, tapi ketika validasi masih kurang bagus ya. Ini masih belum terdeteksi nih, contoh di sini. Yang ini kalau labelingnya sudah bagus, tapi kalau yang kotaknya, bounding boxnya belum terbentuk. Nah, saya sudah mentraining semalaman ya. Mana hasil training saya? Nah, ini saya sudah mentraining di sini didapatkan MAPS baru sekitar 0,29 ya. Baru sekitar 0,296. Usahakan epochnya ini lebih banyak sehingga ini naik. Ini baru MAP-nya 0,5 dan 0,29, baru masih sangat rendah ya. Masih sangat rendah. Nah, oke. Kalau sudah bagaimana? Bagaimana cara menggunakannya? Kita ke
source code yang deploy yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke. Oh, ada yang terlupa di sini ketika training. Sebentar. Harus ada tasnya ya. Tasnya ini adalah di tag. Karena ada classification, ada segmentation, dan ada object detection. Nah, kalian harus task di tag seperti ini, kemudian di run ya. Ini terlupa. Tasknya belum image detection ya. Nah, kalian run lagi. Usahakan epochnya, ini epochnya di atas 200 ya. Di atas 200. Nah, oke. Begitu ya. Tasknya ini di tag, terlupa. Nah, kalau sudah selesai, saya sudah training semalaman tadi, di 8 ini ya, 8. Nah, ini resultnya, nilai akurasinya. Ini nilai akurasinya berapa MAPS-nya? MAPS. Nah, ini jadi 0,295 dan 0,51 ini ya, tertingginya kisaran itu. Ini naik 0,4 ke 0,5 akurasinya. Terus nah, itu disimpan di sini, model yang training ke-8. Nah, kita pakai yang base-nya. Get info. Nah, ini lokasinya kita copy. Kita buka kembali yang deploy tadi mana? Deploy. Nah, ini deploy yang saya jelaskan di video sebelumnya. Ya. Kita ganti ini dengan lokasi tadi ya. Nah, lokasi model pad tadi. Model pad. Nah, ini kita ganti. Kalau di saya ini lokasinya di iCloud, dokumen, training, vision. Nah, kalau di Windows sesuaikan di C dan seterusnya, kalian mengikuti itu. Ini wake garis miring tadi base.pt ya, base.pt. Ambil base.pt. Nah, ini diganti dengan model pad. Kemudian tugasnya ada ya, model pad seperti ini. Oke. Terus kita run. Nah, ini tidak terdeteksi. Kenapa? Karena confidence-nya adalah 0,5. Sedangkan saya tadi training dapatnya 0,29 ya. Berarti kan di bawahnya 0,5. Harusnya ini 0,2 ya. Kita pakai. Kalau kalian training usahakan yang tinggi ya. Ini 0,2. Nah, itu terdeteksi husband 0,2. Itu pun kadang-kadang terdeteksi, kadang-kadang tidak. Nah, kadang-kadang terdeteksi, kadang-kadang tidak. Nah, karena training saya kurang lama ya, sehingga hasil deteksinya kurang baik. Presentasenya, confidence-nya kurang baik. Oke, itu ini mendeteksi wajah. Kalau dengan Coco kan hanya person ya, person. Saya coba pakai wajah yang lain ya. Saya coba dari HP, saya coba ini pakai wave, apakah
masih terdeteksi husband ya, karena trainingnya kurang tinggi. Harusnya mendeteksi wife. Kita pakai gambar yang saya gunakan untuk training. Mana? Coba lagi. Masih terdeteksi husband ya. Kurang. Kalau wajah orang lain wajah orang lain tidak terdeteksi ya. Nah, ini masih sedikit kadang-kadang terdeteksi. Nah, karena training saya kurang dapat akurasi yang baik ya. Usahakan tadi saya bilang MAP-nya lebih ya, MAP ini terutama MAP yang ini lebih tinggi dari 0,5 supaya kita bisa setting confidence-nya itu di atas 0,5 atau 0,4 0,5. Begitu cara training dengan YOLO versi 8 untuk object detection ya, untuk object detection. Nah, oke. Saya kira itu video kali ini untuk project dengan YOLO V8. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.